Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran emisi gas buang. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan pengukuran emisi gas buang menggunakan gas analyzer Hesbon HG502. Dan unit yang akan kita uji yaitu Toyota Avanza tahun 2010 tipe G bertransmisi otomatis. Untuk selengkapnya, bagaimana pengujiannya, pengukurannya, kita simak video berikut ini. Pada pengukuran ini, kita akan mengambil 5 kali sampel data dengan kondisi yang berbeda-beda. Bisa dilihat setiap kondisinya, ada yang kita buat error untuk perbandingan. Dari situ nanti kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi emisi gas buang tersebut. Untuk alatnya sendiri seperti ini, tampak depan dan tampak belakang. Hesbon HG520. Langsung saja kita gunakan alat tersebut pada unit kendaraan. Untuk alatnya sendiri seperti ini, tampak depan begini. Setelah kita nyalakan posisi on, tampilannya seperti ini ya. Lalu pindah ke belakang, penampakan dari belakang seperti ini. Nah, di sini ada selang yang masuk prop, masuk ke lubang inlet. Bisa dilihat di situ lubang inlet. Nah, itu lubang inletnya. Jadi dari selang propnya, dari exhaustnya masuk ke situ. Dan ini tombol powernya. Bisa dilihat. Ya, itu tombol powernya. Sekarang kita pindah ke belakang. Nah, di sini bisa dilihat ke belakang. Ini propnya dimasukkan ke sini, ke exhaustnya, ke lubang knalpot ya. Lubang knalpot dimasukkan sekitar kurang lebih 20 cm dalamnya. Ya, seperti ini. Kita akan melakukan pengukuran yang pertama. Kondisi pertama ini suhu mesin normal, semua sensor bekerja dengan normal, cek engine tidak menyala, dan filter udara dalam kondisi kotor. Oke, selanjutnya kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Dan jangan lupa pastikan AC dalam kondisi off, supaya tidak mempengaruhi pada saat pemeriksaan emisi gas buang itu. Setelah semuanya terpasang, kita bisa cek di gas analyzernya. Seperti itu pembacaannya. Kita tunggu terlebih dahulu supaya stabil, karena ini masih berubah-ubah ya. Kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah stabil bisa kita print. Untuk print, oke, pencet tombol print 2 kali. Seperti ini hasilnya printnya. Ini printnya. Nah, ini bisa kita lihat hasil dari pengukurannya seperti ini. Pengukuran kedua ini dilakukan pada suhu mesin normal, namun kita buat trouble di bagian heated oxygen sensor atau sensor lambda dan filter udara dalam kondisi bersih. Di sini kita coba melepas soket O2 sensor atau heated oxygen sensor. Bisa lihat ini oxygen sensornya ada di exhaust manifold. Kita lepas soketnya, ini soketnya kita lepas. Jadi dari sini nanti akan terdeteksi bahwa oksigen sensor itu error. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan filter udara atau air filter. Ini air filter. Kita bersihkan atau kita semprot dengan udara pertekanan dari kompresor. Jangan lupa menyemprotnya dari arah dalam, karena kotoran itu ada di sisi luar. Jadi kalau kita menyemprot dari arah dalam, kotoran akan terbuang keluar seperti ini. Kita semprot
Setelah bersih, bagian luarnya bisa dibersihkan sedikit saja. Pasang kembali air filter atau saringan udaranya di tempatnya semula seperti ini. Tutup lagi penutupnya. Oke, kita kancing lagi, kancing, dan kancing. Oke, seperti itu. Nah, bisa disaksikan di sini nanti kita menggunakan scanner untuk melihat. Nah, ini kode P0135 itu artinya sensor heating signal atau O2 sensor itu mengalami trouble. Oke, kita akan baca datanya dulu. Ya, kita menunggu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti kita akan membaca untuk pembacaan sinyal oksigen. Nah, ini di sini upstream O2 sensor short term fuel compensation, value-nya 0,11 itu tidak bergerak sama sekali atau stuck. Itu menandakan bahwa terjadi error pada sensor O2 atau lambda sensor tadi. Oke, kita kembali lagi ke gas analyzernya. Bisa kita lihat di sini pengukurannya. Seperti biasa, kita tunggu dulu hingga angkanya stabil. Ini kandungan CO nya 0,29%, CO2 nya 18,2%, HC nya 91 ppm, 90 masih turun terus. Kemudian O2 nya lambdanya 1,17, AFR 14,9 banding 1. Oke, ini hasilnya. Lalu kita print. Oke, pencet tombol print satu kali. Nah, lalu kita pencet satu kali lagi, lalu satu kali lagi untuk print. Ya, bisa kita saksikan ini proses printingnya, printing hasilnya seperti ini. Oke, bisa kita lihat hasilnya seperti itu. Ya, sobek. Oke. Pengukuran ketiga kita lakukan dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi atau kita buat trouble, namun semua sensor terpasang dengan baik. Oke, soket kipas pendingin radiator kita lepas. Ya, tuh soketnya kita lepas. Lalu kita nyalakan mesin mobil, kita starter kembali mesin mobilnya. Kita coba lihat di scanner untuk datanya. Nah, ini water temperature menunjukkan suhu 91 derajat Celcius, dimana biasanya di suhu ini kipas pendingin sudah mulai menyala. Oke, selanjutnya pencet enter. Oke, tunggu sebentar. Gas analyzer sedang membaca datanya. Oke, kita tunggu sampai stabil. Stabil itu angkanya tidak berubah terlalu banyak. Oke, kita tunggu, lalu kita print. Kita pencet tombol hold atau print sebanyak 3 kali. Oke, pencet lagi, sekali lagi. Nah, ini proses pengeprintan. Nih, pengeprintan untuk data ketiga, pengukuran ketiga. Ya, seperti itu. Kita sobek, kita kumpulkan datanya. Nanti untuk kita buat kesimpulan. Ini datanya. Itu datanya. Oke.
Oke. Lalu kita pasang kembali soket kipas pendingin radiatornya. Kita pasang kembali. Oke. Klik, pastikan sampai bunyi klik ya. Karena kalau belum klik itu nanti takutnya belum terkunci. Ya, seperti ini. Sudah terpasang dengan baik. Pengukuran keempat kita lakukan pada suhu mesin normal, namun soket temperatur air pendingin kita lepas atau kita buat trouble. Setelah kita lepas soketnya, kita lihat di sini trouble kodenya P0115 water temperature sensor signal, itu trouble tadi karena kita lepas. Oke, selanjutnya kita nyalakan mesin. Kita baca kembali untuk data stripnya di layar. Kita baca di scanner, kita lihat untuk perbandingan datanya. Oke, kita pilih dulu. Oke, menunggu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk injection time-nya tinggi tadi. Lalu kita cek lagi untuk semua datanya. Oke. Lanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini water temperature itu menunjukkan minus 30 derajat Celcius, yang itu tandanya berarti tidak bisa membaca sensor. Selanjutnya kita masuk ke gas analyzer lagi. Kita tunggu sampai stabil angkanya. Oke, kita tunggu sampai stabil angkanya. Angkanya semakin turun, hasil pembacaannya lambdanya mendekati 1, tapi masih terbaca 0,97 ya. Kita baca terus. Oke, setelah itu kita akan lakukan pengeprinan atau kita masih nunggu lagi. Oke, angkanya AFR nya 14,3 untuk AFR. Oke, kalau sudah lumayan stabil bisa kita print. Oke, kita print dengan menekan tombol print sebanyak 3 kali. Oke, tekan sekali, tekan lagi sekali, lalu sekali lagi. Oke, kita lihat hasilnya, hasil pengukuran. Oke, kita lihat hasil pengukurannya sudah tercetak. Oke, nah ini bisa kita lihat, inilah hasil pengukurannya pada kondisi keempat tadi. Lalu kita bandingkan nanti. Kita baca lagi datanya. Setelah tadi kita sambung lagi untuk sensor air pendinginnya, kita bisa baca lagi di sini injection time-nya berbeda, tadi 1900, sekarang 1600. Sudah berbeda angkanya. Di sini bisa terlihat jelas perbedaannya ketika sensor itu kita trouble dan saat tidak ada trouble pada sensor air pendingin atau water temperature sensor. Nah, bisa dilihat angkanya pun water temperature sensornya 72 derajat Celcius. Tuh, kita cek lagi, kita read fault code. Oke, tidak ada atau cannot be found. Jadi seperti itu. Terakhir, pengukuran kelima dilakukan dengan kondisi mesin suhunya normal dan semua sensor bekerja dengan baik. Berikut filter udara dalam kondisi bersih. Oke, nyalakan mesin.
Setelah dinyalakan, kita coba cek fault kodenya menggunakan scanner. Bisa kita lihat read fault code, reading fault data cannot be found, artinya tidak ada sensor yang trouble. Begitu juga dengan cek engine. Cek engine bisa dilihat di sini di speedometer instrumen panel, tidak ada cek engine yang menyala atau cek engine tidak menyala. Oke, selanjutnya kita ke gas analyzer lagi. Bisa dicek di sini CO-nya, CO2-nya 18,8%, HC-nya 91 ppm, O2-nya 0,43%, lambdanya 1,005, dan untuk AFR-nya 14,7 banding 1. Itu datanya yang dibaca. Selanjutnya kita print. Kita pencet tombol print sebanyak 3 kali. Oke. 1 2 3. Nah, ini proses pengeprintan seperti biasa. Oke, kita tunggu datanya terprint. Oke, sudah terprint. Ini bisa kita lihat datanya setelah diprint seperti ini. Baik, setelah kami mencoba mengambil data sebanyak 5 kali, inilah data yang kami peroleh. Data dari pengukuran emisi gas buang. Data pertama bisa dilihat, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Dari 5 data tersebut bisa kita bandingkan dengan standar dari Euro 2. Ya, seperti itulah data yang bisa kami sajikan dari percobaan pengukuran emisi gas buang. Baiklah, tadi sedikit video yang bisa saya sampaikan mengenai pengukuran emisi gas buang. Jika ada salah dalam pengukuran kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan lewat kolom komen yang ada di bawah. Terima kasih. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell